Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah setiap kita bersuka cita karena kita datang ke rumah Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Mari saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Saya percaya semua kita datang ke tempat ini dengan kerinduan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur sebab Tuhan Yesus begitu luar biasa baik dalam kehidupan kita. Amin. Sekalipun di tengah badai, di tengah persoalan, di tengah masalah, Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita umat-Nya yang dikasihinya. Biarlah kita tetap tenang di dalam hadirat Tuhan. Kita mau percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang terus menolong kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Ketika kami datang di rumah Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami mau datang pagi hari ini Tuhan Yesus, membawa setiap pujian kami. Kami mau membawa setiap sembah kami bagimu Tuhan Yesus. Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau melawat seluruh kehidupan kami Tuhan. Sehingga ketika kami pulang Tuhan Yesus, ada berkat yang baru Tuhan berikan bagi kami. Ada mujizat yang baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kami umat-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, itu nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Biarlah Engkau melihat setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Engkau mendengar setiap doa kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Apakah tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama kita berseru katakan, Bapa Kau mendengar. Ini setiap kerinduan hati umat-Mu Tuhan. Kami mau datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat
Yes Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini.
berdiri. Biarlah setiap hati kita hanya tertuju kepada Tuhan pagi hari ini. Kau mengangkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah kami yang baik. Thank you Lord God Jesus. Terimalah setiap pujian kami pagi hari ini. Terimalah setiap penyembahan kami Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu begitu luar biasa di tempat ini Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. God is so good. Yes Lord God. God is so good. Come Holy Spirit in this place. God is so good. Is so good to
kasihnya, ya ya ya. Dia memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwamu pun akan tenang, merasa senang. Sama-sama sadarkan, senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerahmu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerahmu selamanya. Sama-sama, semua yang letih, mari goyang berbeban berat pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, datang kepada Tuhan, Dia akan memberi kesiapan bagi setiap kita. Dia memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwamu pun akan tenang, merasa senang. Sukacita Tuhan, sadarkan, senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerahmu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerahmu selamanya. Saudara bersukacita di dalam Tuhan, amin. Sama-sama sadarkan, senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerahmu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerahmu. Sekali lagi, senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerahmu. Sukacitaku penuh di dalam anugerahmu. Sukacitaku penuh di dalam anugerahmu selamanya. Haleluya. Yang percaya mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Sama-sama kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Sama-sama kita sarukan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Mari jemaat Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Sama-sama sarukan, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehati. Dengan imanmu katakan, tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil. Sekali lagi sama-sama. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan
Tuhan Yesus tidak berubah. Mari dengan imanmu. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Mari jemaat Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sama-sama angkat tanganmu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Katakan, dan kuasanya tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sama-sama sorakan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Yes. Kita persilakan Bapak Saudara untuk duduk kembali. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik. Kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk mengikuti doa bersama setiap hari Senin, Rabu, Kamis jam 7 malam bertempat di Gedung Pastori Baru. Selasa ini, ibadah kaum wanita akan diadakan secara online. Jemaat dapat mengikuti ibadah kaum wanita di YouTube Gereja Petra Makassar jam 5 sore. Hari Jumat ada ibadah pujian dan penyembahan jam 7 malam. Mari datang untuk menerima lawatan Allah. Dan bagi kaum pemuda, pelajar, mahasiswa, dan pekerja, bergabunglah bersama kami di ibadah Pranyut yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam di Gereja Petra Palu. Bagi seluruh jemaat Allah, hadirlah ibadah minggu yang akan diadakan sebanyak 2 kali pada jam 9 pagi dan jam 6 sore. Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat yang belum bergabung dalam klik, kami mengundang saudara-saudari sekalian untuk terlibat dalam klik yang ada. Melalui klik ini, kita akan saling mendoakan, menguatkan, dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kami juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir datang beribadah di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara dengan kasih, biarlah kita boleh sama-sama mengikuti ibadah-ibadah yang tadi sudah sama-sama kita dengarkan. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, hanya bersama dengan Tuhan, kami boleh tenang di dalam menghadapi setiap persoalan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku
tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengendaki gereja hari-hari ini seperti Raja Wali yang melampaui, mengatasi setiap persoalan dan masalah. Gereja yang tidak dipengaruhi oleh keadaan, tapi gereja yang mempengaruhi keadaan. Sekalipun badai bergelora, tetapi kami akan terus terbang bersama dengan Tuhan. Itulah janji Tuhan, itulah rencana Tuhan bagi gereja Tuhan di akhir zaman. Sebab itu Tuhan, kami butuh hikmat. Kami butuh kebenaran. Karena di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ akan terjadi kemerdekaan. Dan biarlah hati kami selalu percaya kepada perkataan. Berkati gereja-gerejamu, berkati semua kami bahkan yang menyaksikan streaming pagi hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Berkati semua kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Lihat kiri kananmu, katakan shalom damai sejahtera. Ya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, senang sekali. Terima kasih untuk tim Present Worship. Wow, setiap saya datang ke kota ini selalu saya terkoneksi dengan pujian penyembahan luar biasa. Nah saya pikir juga harusnya Anda demikian. Ketika Anda memuji, menyembah Tuhan bukannya sekedar nyanyian. Bukan karena kita hanya suka atau tidak suka dengan lagunya. Tapi ketika kita memuji Tuhan adalah sebuah ekspresi iman kita. Apa yang Tuhan buat dan akan Dia perbuat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, sebenarnya minggu lalu harusnya saya datang di tempat ini. Tetapi dijadwalkan dan di akhir bulan keluar jadwal bahwa saya harus khotbah di Makassar. Dan saya tahu bahwa semua ada di dalam kendali daripada Tuhan. Apa kabar Ibu Saudara? Benar. Apakah itu hanya basa-basi? Atau benar-benar kita mengalami kedahsyatan Tuhan? Nah, Saudara, mari kita langsung membuka Matius 16 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Saya sudah siapkan juga di PowerPoint pagi hari ini. Saya berpikir begini Bapak Ibu Saudara. Seharusnya gereja Tuhan hari-hari ini, ketika firman Tuhan disampaikan, harus muncul di hati kita, Tuhan, apa yang kamu katakan dalam hidupku? Ketika saya mendengarkan firman Tuhan, ketika saya tidak bertugas, selalu saya mengatakan perkataan ini, Tuhan, apa yang kamu berbicara di dalam hidup? Nah saudara, karena saya tahu bahwa firman itu bukan untuk orang lain. Setuju saudara? Hanya satu yang bilang amin. Karena ada banyak saya temu orang-orang mengatakan, oh itu cocok Pak, cocok sekali untuk orang itu. Nah sayang sekali saudara, padahal firman ini untuk diri kita. Nah saudara, ini penting, makanya cara kita mendengar, bagaimana kita mendengar, dengan siapa yang kita dengar, itu akan menentukan hidup kita. Kalau kehidupan kita yang kita arahkan telinga kita kepada apa yang dunia katakan hari-hari ini, maka kita akan menjadi lemah. Tetapi kalau hidup kita, telinga kita arahkan kepada apa yang Tuhan katakan, maka benar lagu pujian tadi, sekalipun badai bergelora, kita akan terbang bersama dengan Tuhan. Ada amin? Memang ada masalah, memang ada persoalan Bu. Tapi kita bisa melewati itu bersama dengan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Nah, Matius 16 ayat 2 sampai yang ketiga. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Ya rupa langit kamu tahu membedakan, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Lukas pasal 12 kita lihat hal yang sama juga Yesus katakan kepada murid dan kepada banyak orang. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup dan hari akan panas terik,
Ya, dan hal itu memang terjadi. Ya, Saudara. Tetapi Alkitab berkata apa? Hai orang-orang munafik. Saudara, saya jangan marah kepada saya, Saudara. Ini memang saya baca firman Tuhan katakan, dan Yesus berkata kepada ahli Taurat, kepada orang-orang banyak yang mengikuti pada saat itu. Dia katakan, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini luar biasa, saudara. Tema kita di bulan ini adalah hikmat. Seluruh cabang gereja PT Indonesia mengangkat tema di bulan ini adalah wisdom. Itulah hikmat. Betapa itu hikmat itu penting bagi kita. Apa itu hikmat? Sedikit saya akan uraikan dengan sederhana saja. Apa yang dimaksud dengan hikmat? Nah, di dalam Alkitab, coba kita lihat dalam bahasa Ibrani untuk hikmat mencakup seluruh aspek kehidupan. Hikmat berasal dari kata hokmah atau kata benda yang merupakan turunan kata kerja hakam dalam bahasa Ibrani yang berarti menjadi bijaksana atau bertindak bijaksana. Nah, di hari-hari ini kita butuh hikmat dengan keadaan yang terjadi, masalah yang sedang terjadi hari-hari ini. Betapa hikmat itu penting bagi kita di dalam aspek kehidupan kita. Next. Nah, lebih sederhana lagi saya menerjemahkan kata hikmat juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menilai sesuatu seperti orang, barang, kejadian, dan situasi. Nah, tentu berkaitan dengan apa yang saya mau bagi hari ini, saudara. Ini betapa pentingnya. Makanya Tuhan berkata tadi, lanjut Lukas 12 tadi, bahwa Yesus berkata kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik sebelah barat, sehingga kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Nah, mereka tahu, karena memang di dalam satu raja-raja, saudara ingat ketika musim kemarau terjadi dan Elia berdoa kepada Tuhan, dan dari barat itu muncul sebuah awan seperti sebesar telapak tangan. Berkali-kali dia berdoa, dia mengatakan tidak ada. Dan Elia terus berdoa. Sampai yang keberapa kalinya tiba-tiba bujang itu berkata, Tuhan, aku melihat ada awan seperti selapak tangan. Bayangkan 3,5 tahun tidak turun hujan. Dan awan itu semakin besar dan turun hujan. Dan itu yang dipercaya oleh bangsa Israel. Kamu tahu, Yesus katakan kamu tahu tentang hal itu. Dan apabila melihat angin selatan, dari sebelah selatan bertiup, dan kamu berkata hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Nah, saya singkat cerita. Tahu kalau saudara pernah ke Israel, wilayah selatan Israel itu adalah benua Afrika. Dan kita tahu benua ini terkenal dengan panas terik. Saya pernah di sana dan saya bertanya ketika saya studi banding. Mereka berkata, Pak, di kota ini, di negara ini hujan hanya 2 kali dalam setahun. Wow, amazing. Bagaimana mereka bisa hidup? Tapi lihat caranya Tuhan lewat sungai Nil. Lewat sungai yang di Afrika itu yang terbagi. Itu menghidupi orang-orang Afrika sampai hari ini. Kita Indonesia 2 hari, 3 hari saya paham sudah tidak jalan, saudara. Mulai kita mengeluh, mulai kita marah. Tapi lihat 2 kali hanya dalam setahun. Nah, jadi ketika bangsa Israel melihat ke selatan, ada tanda dan mereka bertanda bahwa dia akan menunjukkan kepada hari akan panas. Tapi Tuhan bilang begini, kalau di bumi ini sejak kamu mengetahui tentang hal itu, mengapa di dalam hal tanda zaman ini kau tidak tahu? Wah, saya waktu siapkan ini, saudara, wow, amazing. Ya, benar Tuhan. Mengapa kamu tidak bisa menilai zaman ini? Nah, saudara dikasih Tuhan, kita teringat, saudara. Ini saya siapkan, sebenarnya saya sudah bagi di Makassar minggu lalu. Saya ingin juga saudara diberkati. Dan tadi saya merevisi ada hal-hal yang juga Tuhan tambahkan. Kita teringat dalam Lukas pasal yang ke-19. Ketika Yesus mengunjungi Yerusalem. Yesus datang ke Yerusalem. Wow. Mereka menyambut Yesus dengan pujian, praise and worship. Terpujilah Tuhan yang Maha Tinggi. Tapi saudara, ketika Yesus mendekati kota itu, mari kita lihat ayat ini. Dan ketika Yesus telah dekat melihat kota itu, menangislah ia. Wow, saya bisa merasakan perasaan Yesus, saudara. Ibarat ketika kita memberitahu kepada keluarga kita mengingatkan dia. Dan satu ketika kita datang di sebuah kota kepada keluarga yang kita akan kunjungi. Ketika kita melihat rumah itu kita langsung menangis. Kenapa? Mengapa kita menangis? Karena kita ingat saya sudah berkali-kali ngomong kepada kamu.
tapi kamu tidak mau mendengarnya. Ini juga yang terjadi ketika Yesus masuk kota Yerusalem. Dia menangisinya. Dan dia berkata apa saudara? Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau. Ini secara sejarah memang itu akan terjadi. Bangsa Israel akan dikepung. Hari ini kita mungkin begitu bangga dengan bangsa ini. Betapa teknologi kecanggihan mereka. Bahkan ada dom yang melindungi kota itu. Apapun. Tapi Alkitab bernubuat satu ketika. Dan itu belum terjadi. Sudah terjadi berkali-kali. Israel rata dengan tanah. Makanya kalau Anda pergi ke Israel. Anda studi tour ke Israel. Saudara akan lihat ada berapa tempat yang tidak asli lagi. Hanya replika. Memang ada yang masih asli, tapi ada sebagian yang replika. Kenapa? Karena ditinjau dari sisi sejarah atau geografi, mereka sudah sulit untuk menemukan tempat aslinya. Kenapa? Karena Yerusalem berkali-kali rata dengan tanah. Perang, itu menghancurkan bangsa itu. Nah saudara, dan hari zaman itu akan menggenapi. Ya, ketika saya ada di puncak dari gunung di mana Elia menurunkan api dari sorga, Horeb kalau tidak salah. Mudah-mudahan, maaf kalau koreksi saya kalau salah. Dan saya diperlihatkan orang pembimbing rohani itu, dia bilang itulah Magido, itulah Harmagedon. Itulah tempat nantinya semua bangsa akan datang mengepung bangsa itu. Sampai bangsa Israel berteriak kepada Tuhan. Itu akan terjadi, Pak. Dan ketika Yesus mendekati itu, apa yang kita harus belajar sih? Dia menangisinya. Jangan sampai juga terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita masih memuji Tuhan, kita masih menyembah Tuhan, kita masih melayani Tuhan. Tapi ketika Tuhan mendekati hidup kita, Dia menangisi hidup kita. Nah, inilah yang terjadi dengan bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Saya diingatkan tadi mana ayatnya saudara. Coba kita lihat Hagai pasal yang ke-1. Ini tidak ada di teks ini. Tiba-tiba saya ingat saja ketika saya memuji nyembah Tuhan. Tuhan taruh di 2 ayat ini. Hagai pasal 1, tunjukkan ayat ini. Tidak ada di screen ini. Ya, tapi mari kita lihat. Ini pernah terjadi dengan bangsa Israel. Hagai pasal 1 ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikan keadaanmu. Nah, kalau kita tahu menilai segala sesuatu di bumi ini secara natural, secara jasmani, kita tahu kapan awan itu datang, hujan itu terjadi, panas itu terjadi. Masakan dengan keadaan kita tidak mengerti. Makanya Tuhan bilang begini, perhatikan keadaanmu. Terus, jadi naiklah ke gunung, ayat 5 dulu, ayat 5. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, ayat yang ke-6. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Wah, saya sedang bayangkannya ketika Nabi itu datang. Dia menyerukan kepada bangsa itu, beginilah firman Tuhan, perhatikanlah keadaanmu. Pak, saya tidak marah-marah hari ini ya, maaf. Waduh, Pak ini mulai marah ini. Enggak saudara. Saya kalau khotbah memang ekspresi. Tapi bukan juga daging, no. Saya sedang merasakan saudara. Seperti orang tua yang sudah mengingatkan berkali-kali kepada anak, jangan lakukan itu nak. Tapi anak itu tetap melakukan. Bagaimana sakit hatinya seorang ayah ketika hal itu terjadi. Itu juga dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia berkata perhatikan keadaanmu. Masakan dalam hal yang roh jasmani. Engkau begitu teliti. Engkau tahu apa yang haruslah kau lakukan. Bagaimana dengan keadaanmu. Saudara. Terus ayat 9, lompat ayat 9. Jadi kamu mengharapkan banyak, tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa?
Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Rumah ini menggambarkan hidup kita. Bukankah tubuh kita ini adalah bait Allah? Bukankah rumah ini, tubuh ini adalah rumah Allah? 1 Korintus mengatakan. Tuhan bilang begini, karena kamu membiarkan rumah itu di dalam puing-puing yang hancur. Saya sudah merasakan gereja butuh berita-berita seperti ini. Kita terbuai dengan berita berkat, mujizat. Tercenderung kita dibuai. Kita mengejar hal yang bukan esensi. Tapi rumah kita sebenarnya dalam keadaan puing-puing yang hancur. Bukan ada banyak orang hari ini datang ke gereja senang pulang masalah. Datang lagi ke gereja senang pulang. Jatuh lagi dalam dosa. Why? Untuk apa? Kita menjadi kehidupan itu menjadi kehidupan yang sangat tersiksa, saudara. Padahal Tuhan menjanjikan kemenangan. Tuhan menjanjikan bukan hanya di sorga kita mengalami sukacita. Bukan hanya di sorga kita mengalami damai. Tapi hari-hari sorga itu akan terjadi di bumi ini. Bagi orang-orang yang melakukan kebenaran. Nah saudara, perhatikan keadaanmu. Saya ulangi lagi, kalau saja di bumi ini kita tahu, kita ahli dalam mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang kita kerjakan. Masakan dalam hidup kita sendiri, keadaan kita biarkan menjadi puing-puing yang hancur. Saudara yang dikasih Tuhan, Daniel pasal 11, inilah yang terjadi saudara. Daniel pasal 11 ayat 31, kembali kepada screen yang ada kalau tidak salah. Daniel pasal 11 ayat 31, tahukah saudara? Ini semua terjadi oleh karena iblis berusaha untuk menghancurkan gereja Tuhan. Karena dia tahu waktunya sudah singkat. Saya tidak punya waktu untuk membacanya. Iblis saja tahu waktunya sudah singkat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih bermain-main dengan waktu ini? Oh, enggak masalah Pak. Masih jauh, masih muda. Masih muda. Saya lihat ini berapa kali ada orang-orang muda itu meninggal masih usia muda loh saudara. Di gereja kita bisa saksikan. Orang masih muda dipanggil oleh Tuhan. Jadi hari-hari ini kita tidak tahu sampai kapan kita hidup. Nah makanya saudara, kalau iblis tahu waktunya sudah singkat, kenapa kita tidak mengerti Tuhan bilang? Makanya Tuhan menangisi Yerusalem. Tuhan menangisi bangsa Israel. Karena mereka tidak mengerti akan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada mereka. Justru mereka menolak Yesus. Mereka menolak itu. Mereka menolak semua apa yang Tuhan sediakan. Saudara, makanya pagi hari ini saya mengangkat sebuah tema. Subtema, tema kita adalah hikmat. Tapi subtema saya adalah begini. Hikmat itu akan membuat kita mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita, keadaan kita hari ini. Nah, mari saya akan tunjukkan kepada saudara. Sepanjang bulan ini sebenarnya ketika sebelum saya dapat jadwal di Makassar, saya sudah jauh-jauh hari. Saya minta Tuhan apa yang kau mau sampaikan. Dan sepanjang bulan itu, saya terus terngiang-ngiang dengan kata ini, kembalilah kepada kasih-Mu yang semula. Oh nangis saudara, sepanjang saya siapkan khotbah ini, saya menangis saudara, nangis. Saya tidak tahan setiap saya siapkan kata-kata ini, firman ini saya tidak tahan, air mata saya terus jatuh. Kenapa? Itulah yang sedang terjadi hari ini. Saya banyak bertemu dengan orang-orang yang sedang mengalami hal ini, hari-hari ini. Makanya Tuhan beritakan hari ini, Jemaat Petra Palu, perhatikanlah keadaan. Jangan perhatikan orang lain dulu sebelum dirimu sendiri. Tuhan bilang kepada hamba-hamba Tuhan, Paulus bilang, perhatikan ajaranmu dan perhatikan juga hidupmu, kata Paulus. Jangan sampai kamu memberitakan firman, hidupmu sendiri tidak diselamatkan. Kamu memberitakan seperti calo-calo, apa itu di atas sana, bukan Malino, apa lagi itu? Palolo, dia sendiri tidak ke Palolo. Ini serius saudara. Jangan sampai kami hamba Tuhan memberitakan itu, kami sendiri tidak mengawasi diri kami. Kembalilah kepada kasih yang semula. Perhatikanlah keadaanmu. Kalau saja di bumi ini, saya ulangi lagi berkali-kali, ingat supaya saudara sadar. Kita ahli, kita tahu apa yang harus kita lakukan karena kita mengerti
mengapa engkau tidak mengerti dengan hidupmu, kata Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Ketika engkau pulang, aku akan meniup semua apa yang kau miliki. Kita taruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Sehingga kita berkata, kok bisa ya? Saya sudah ini, kok kenapa begini, kok kenapa begitu? Sebenarnya masalahnya bukan kepada masalahnya, saya sudah pernah katakan. Tapi masalahnya ada kepada hati kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, tema saya angkat adalah kembalilah kepada kasih yang semula. Wow, luar biasa saudara. Ini membuat saya, termasuk saya juga saudara. Jadi bukan untuk hanya saudara tapi juga untuk saya. Karena mengapa? Karena belakangan ini kita semua mengalami hal yang kalau kita mau jujur saudara, itu bisa membuat iman kita menjadi goyah. Hari-hari ini dunia diteror dengan berbagai jenis musibah, penyakit, bencana alam. Bahkan ada satu pemimpin besar di dunia ini berkata, perang apapun kami tidak takut. Tapi yang ditakuti oleh dunia hari ini adalah apa? Bencana alam. Dan kita dengar berita mengejutkan bagi Indonesia bahwa akan terjadi gempa. Dan itu sedang menunggu waktunya. Gempa yang besar saudara. Bahkan kemarin saya pulang, waktu saya di Makassar, saya mendengar dari hamba Tuhan dari India menubuatkan akan terjadi tsunami yang besar di Indonesia. Wow. Nah, saya mau beritahu saudara, makanya perhatikan keadaanmu. Amin. Tentu semuanya ini menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran tentang masa depan. Sebenarnya semua yang terjadi adalah merupakan cara iblis untuk membuat kita menjadi lemah, ya, dan kasih kita kepada Tuhan akan semakin dingin. Saudara, next Matius 24 kita lihat. Lanjut. Ya. Matius pasal yang ke-24 ayat 12 sampai 13. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Akan menjadi tawar. Tetapi orang yang bertahan. Jadi Tuhan tidak membenarkan hal ini. Saya banyak menemukan orang yang bilang, ya Pak, masalahnya keadaan ini loh Pak. Bagaimana tidak membuat saya malas? Bagaimana tidak membuat saya down kalau keadaan seperti ini? Dari apa yang kita baca, Tuhan berkata begini, itu memang kedurhakaan itu akan membuat kasih akan menjadi dingin. Kata kedurhakaan itu diterjemahkan sebagai pelanggaran hukum. Bertambah-tambahnya dosa. Dan Wahyu berkata, di akhir zaman dosa akan semakin memuncak. Tapi kekudusan juga akan semakin memuncak. Persoalannya kita ada di mana hari ini? Kita lagi memutuskan hidup kita. Saudara, itu akan sampai kepada klimaks. Makanya kalau ada pendeta bilang begini, tenang, semua itu akan jadi biasa-biasa saja. Saya mau beritahu, ya, di dalam Tuhan, sekalipun memang badainya itu bergelora, akan semakin kuat, akan semakin berdampak saudara. Saya banyak ketemu dengan para pebisnis hari ini, mereka mengeluh dengan keadaan ini. Nah saudara dikasih Tuhan, tapi Alkitab berkata, orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Wow, saudara perhatikan ayat ini. Di akhir zaman dosa dan kedua akan semakin bertambah-tambah. Wahyu 22 ayat 10 sampai 11. Di situ juga dikatakan saudara bahwa yang jahat akan semakin jahat, yang baik akan semakin baik. Saya tidak perlu baca karena waktu ini sedang terjadi hari-hari ini. Kita mendengar berita-berita yang kadang-kadang mengejutkan kita dan membuat kadang-kadang kita kecewa kepada Tuhan. Lihat saudara, coba kita lihat dengan keadaan sekeliling kita apa yang terjadi. Kadang-kadang kita bertanya, kenapa Tuhan? Bukankah dia sudah setia kepada Tuhan? Bukankah dia seorang yang mengasihi Tuhan? Kenapa kau cepat panggil pulang dia? Kenapa Tuhan? Pernahkah ada pertanyaan di hati saya, di hati kita? Kenapa harus terjadi begini? Bukankah dia seorang hamba Tuhan? Bukankah dia seorang pelayan Tuhan? Kenapa Tuhan? Nah saya mau beritahu, hari-hari kita akan dikejutkan dengan berita-berita yang mungkin akan membuat kita kecewa kepada Tuhan. Salah satu tokoh terkenal yang sangat disegani di bangsa ini. Saya menceritakan ini bukan menghakimi orang itu. Tapi saya mau beritahu begini. Ketika dia memutuskan untuk meninggalkan istrinya, menceraikan istrinya. Seorang pendeta di Amerika telepon kepada seorang pendeta Indonesia. Dan dia katakan, Pak Pendeta, tolong beritahu orang itu. Jangan lakukan itu. Sebab kalau dia menceraikan istrinya, kalau dia lakukan itu, maka akan banyak orang akan kecewa.
Wah, saya suka kata-kata ini ketika saya dengar itu. Dan pendeta itu berkata kepada pendeta yang di Amerika ini, benar Pak, memang di akhir zaman ini akan banyak orang akan kecewa. Akan banyak orang akan semakin mengalami kecewa. Dan itu memang harus terjadi. Sekali lagi saya beritakan ini bukan menyudutkan orang yang melakukan itu. Tapi saya mau menyampaikan sesuatu bahwa kita akan dikejutkan dengan berita-berita hari ini. Saudara, makanya saya mau beritahu, dengar hamba-hamba jemaat Tuhan, hamba Tuhan, siapapun kita. Jangan pernah mengakarkan iman kita kepada pendeta siapapun. Di atas mimbar ini saya ucapkan sebagai hamba Tuhan. Jangan pernah mengakarkan iman kita kepada manusia siapapun dia. Tapi mengakarkan iman kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, itulah yang akan membuat kita tidak goyah. Sebab manusia bisa saja salah. Tapi Allah kita tidak pernah berubah. Allah kita tidak pernah salah. Sekalipun disalahpahami. Saudara, inilah cara iblis, saudara. Salah satu senjata iblis yang ampuh yang sedang diarahkan kepada orang percaya adalah membuat mereka menjadi lemah dan putus asa. Saya sudah bacakan tadi Daniel pasal 11 belum ya? Maaf ya, tadi di atas satu pasal mungkin tadi sudah sebut tapi saya belum baca. Ini yang iblis lakukan hari-hari ini. Daniel pasal 11, ya. Ayat 31 mungkin dulu ya. Enggak ada ya, dari 31 di sini 32 ya. Nah, tentaranya akan muncul. Ini tentara iblis ini, pasukan neraka ini, kerajaan kegelapan. Mereka akan menajiskan tempat kudus. Lihat saudara, tempat ini tidak bisa membedakan lagi mana benar dan mana tidak. Wah, gereja hari-hari ini saudara bahaya. Yang penting punya talenta, yang penting punya karunia fasili dan naik. Sulit membedakan mana benar mana salah. Apalagi benteng itu akan menghapuskan, menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapuskan korban sehari-hari, doa-doa kita, ibadah kita, pelayanan kita akan semakin hilang. Ini cara iblis untuk menghapus semuanya. Dan ini sedang terjadi saudara. Sabarnya dipertemukan dengan orang-orang ini. Dan bukan orang-orang yang baru Kristen, sudah lama jadi Kristen. Tapi mereka berkata, mengapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Nah, mari saya jawab hari ini. Karena firman Tuhan itu tidak pernah salah. Firman Tuhan itu ya dan amin. Saudara, jangan sampai kita tertipu dengan kelicikan. Itu yang saya bilang tadi. Saya ulangi lagi, jangan sampai kita hanya tertuju kepada perkara duniawi. Hal-hal yang kita lakukan di bumi ini. Kita sibuk, kita alih, kita tahu. Tapi kita tidak tahu menilai diri kita sendiri. Keadaan kita biarkan seperti puing-puing yang hancur. Saya bisa merasakan hati Tuhan saudara. Saya sebagai seorang pendeta tidak rela. Jangan sampai kita dibodohi dengan berita-berita yang kaitannya Injil. Tapi sesungguhnya bukan Injil yang sesungguhnya. Makanya saya harus mengajar jemaat supaya jemaat itu punya hikmat yang benar. Tahu membedakan mana benar dan mana salah. Karena hidup, dengar saudara. Kekristenan itu bukan hanya bicara perilaku yang tidak baik menjadi baik. Motivator juga bisa lakukan itu Pak. Betul? Tapi kekristenan itu bicara tentang kehidupan. Yang dunia tidak bisa berikan. Kalau hanya baik, di luar sana jago banyak lebih baik dari kita. Tapi Yesus menawarkan kehidupan, keselamatan bagi kita. Jangan anggap sepele saudara. Jangan anggap remeh kekristenan itu. Jangan hanya anggap kekristenan itu hanya sebuah agama. Sehingga ketika kita kecewa dan kita berkata, sama juga semua gereja kok. Semua agama juga sama. Itu perkataan yang bodoh kata Tuhan. Tuhan pernah berkata kepada bangsa Israel. Mereka pernah berkata, apa gunanya kami beribadah? Mempersembahkan korban, apa gunanya semuanya itu? Dan Tuhan bilang apa? Bicaramu kurang ajar tentang aku. Tarikan napasmu saja itu aku berikan kepadamu. Dan kau berkata sia-sia kau beribadah. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Firman Tuhan semesta.
Jangan sampai kita tertipu dengan kecelicikan apa yang iblis sedang lakukan hari-hari ini. Kita mulai cuek, kita mulai pasrah dengan keadaannya. Terserah, mau yang terjadi, terjadilah. Saya mau beritahu, jangan main-main saudara. Salah kita pilih jalan, saudara tahu apa akibatnya. Makanya kita harus waspada. 1 Timotius 4 ayat 1-2. Dengan cepat saja saya berburu dengan waktu ini. 1 Timotius 4 saya kembali ke tadi. Tetapi roh dengan tegas saudara. Menyatakan bahwa di waktu-waktu kemudian terakhir ada orang-orang yang murtad, itu harus terjadi. Lalu mengikuti roh-roh penyesatan dan ajaran-ajaran sesat, setan-setan oleh tipu daya pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Itu harus terjadi dan sedang terjadi hari ini. Murtad. Bahwa orang-orang yang dulunya dipakai Tuhan, tiba-tiba kita dengar, maaf saudara, menikah dengan orang sepupu kita. Rela meninggalkan agamanya. Padahal dulu di gereja, seorang orang yang dipakai Tuhan di gereja. Saya tidak perlu sebut apa pelayanannya. Tapi dia rela meninggalkan imannya. Demi kekayaan, demi ketampanan, demi uang. Dia lepaskan Yesus. Dan itu memang sedang terjadi. Saudara, 2 Tesalonika 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun. Ya juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Itu harus terjadi, akan datang. Saudara Margaret Thatcher, saudara tahu mantan Perdana Menteri Inggris. Dia bukan pernah berkata, satu ketika akan terjadi penyatuan uang di Eropa. Ya, euro, mungkin kalau saya tidak salah euro ya. Kalau tidak salah. Karena mereka punya mata uang masing-masing. Nah ketika waktu itu dirancangkan untuk dibuatlah penyatuan mata uang. Margaret Thatcher salah satu pemimpinnya menolak. Karena dia tahu bahwa itu akan menuju kepada penggenapan dari antikris. Tapi lihat saudara. Kalau Alkitab sudah katakan itu harus terjadi. Maka siapapun dia, pemimpin besar apapun dia, tidak dapat menghalangi hal itu terjadi. Dan singkat cerita akhirnya dia tumbang dari kedudukannya. Itu harus terjadi. Saudara, makanya sekali lagi kita kembali ke Matius 24. Next berikutnya ayat 12-13. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini sedang terjadi Pak. Dan mungkin dari sebagian kita sedang mengalami masa-masa itu, keadaan itu. Ya, tapi orang yang bertahan kata Tuhan sampai kesudahannya akan selamat. Satu ketika ada seorang hamba Tuhan di Ninsieng, Cina kalau tidak salah. Maaf kalau kata-kata saya salah, saya lupa ingat. Namanya David siapa ya? Dia seorang misionaris yang pergi ke Cina. Ketika pada hari itu dia ditangkap dan dimasukkan ke sebuah lubang. Dan semua senjata mengarahkan ke keluarga ini. Baik hamba Tuhan ini, istri dan anak-anaknya. Dan suaminya berkata kepada istri dan anaknya, "Ma, anak-anak, mari kita berpelukan. Kita sudah terlanjur jauh ikut Yesus. Mari, ini waktunya kita kembali kepada Dia." Mati. Kita sudah terlanjur jauh mengiring Dia. Kata-kata itu membuat saya, ya Tuhan. Maka masakan kita akan menjadikan sia-sia berjalan hidup kita hari-hari ini. Dan kita terpengaruh dengan keadaan dunia. Kita bermain-main dengan keadaan ini. Semakin bertambahnya kedurhakaan. Terjemahan yang lain adalah pelanggaran ya, pelanggaran hukum. Dosa akan semakin bertambah-tambah ya. Membuat kasih menjadi dingin. Tetapi ini berita baik, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Saya berdoa jemaat Petra. Saya bukan pendeta yang menjual kata-kata. Tapi saya memberitahu ini pasti terjadi. Siapkan hidupmu, perhatikan keadaanmu, kata Tuhan. Ada amin saudara. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak rela kita meninggalkan Dia. Nah saudara, inilah yang terjadi saudara. Saya akan berikan contoh, saya minta teman-teman yang saya sudah minta tolong untuk saya akan memberikan sebuah peragaan. Sebenarnya jarang saya lakukan ini. Tapi pernah satu ketika saya pernah mengucapkan ini mungkin di sini. Tapi alangkah baiknya saya menunjukkan dengan sebuah peragaan. Boleh teman bisa angkat meja ini, tolong dengan cepat.
Terima kasih. Boleh anak-anak muda bisa bantu saya? Dengan cepat saja karena waktu berjalan. Bagaimana orang yang hatinya sudah dingin. Kita banyak menuntut, Tuhan kenapa kau tidak berkati saya? Tuhan kenapa saya begini? Tuhan kenapa begitu? Ternyata Bapak Saudara, lihat ke sini aja, tolong. Ternyata masalahnya itu bukan di dalam masalahnya, hati kita. Mari kita lihat. Ya, terima kasih teman-teman saya yang luar biasa. Mana teman saya satu? Nah, mungkin dia sedang persiapkan. Jadi bayangkan saudara, kita seringkali menyalahkan keadaan. Memang Alkitab bilang, bertambahnya kedurhakaan, kasih akan semakin dingin. Dan itu sedang terjadi. Tapi orang yang bertahan sampai kesudahan, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudara, makanya jangan sampai kita banyak menuntut sesuatu. Kita minta sesuatu, kita mempertanyakan sesuatu. Tapi sesungguhnya masalahnya bukan pada apa ya masalahnya. Tapi kepada hati kita. Kenapa Pak? Karena hati kita sudah dingin. Karena hati kita sudah tawar. Sehingga kita tidak bisa melihat lagi kebaikan Tuhan di balik setiap peristiwa yang dia lakukan. Makasih. Wah, kenapa pegang begitu? Bahaya. Harusnya pegang di sininya ya. Oke. Nah, ini kayaknya solau-lau ini. Orang mana bilang solau-lau. Tapi ya mudah-mudahan. Ibu-ibu pasti tahu. Bagaimana coba arahkan ke ini. Bagaimana ketika kita mencelupkan teh ini kepada air yang sudah dingin. Maka tidak ada berubah apa-apa. Orang yang hatinya sudah dingin sekalipun pendeta kaliber manapun datang. Kalau orang itu sudah dingin tidak akan terjadi apa-apa. Mungkin hanya sesaat saja. Tapi selama hatinya tetap dingin maka tidak ada perubahan atas hidup orang itu. Tapi ketika orang itu ada di sebuah kondisi hati yang panas. Maka lambat laun air ini akan berubah. Akan terjadi sesuatu. Ini sederhana Pak, Bapak Ibu sering lakukan di rumah saudara. Tapi ini contoh yang paling indah. Ketika hati kita panas, maka hal-hal yang dari Tuhan itu akan cepat kita responi. Dan terjadi dalam hidup kita. Memang ada masalah Pak, memang ada tantangan. Tapi ketika hati kita panas bergelora dengan Tuhan, cinta kepada Tuhan. Maka apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita banyak menuntut janji Tuhan. Kita banyak pertanyakan Tuhan. Tapi ternyata masalahnya bukan kepada masalahnya. Hati kita yang sudah dingin Pak. Ketika Tuhan mau lakukan sesuatu, kita tidak merasakan apa-apa. Kita anggap itu biasa. Saudara, jangan sampai itu terjadi hari-hari ini. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus pagi ini. Marilah kita bijak, kita memiliki hikmat untuk melihat keadaan kita. Jangan sampai kita sibuk melihat keadaan orang lain. Kita sibuk menyalahkan, menghakimi orang lain. Padahal kita bilang apa? Balok di matamu sendiri. Engkau tidak lihat. Engkau hanya melihat selumbar di mata orang lain. Tapi engkau tidak melihat balok di matamu sendiri. Makanya saya tidak suka untuk selalu melakukan itu. Karena saya tahu juga saya juga punya kekurangan. Sebab itu kembalilah saudara. Kembalilah kepada kasih yang semula itu. Matius 24 tadi ditunjukkan ayat itu. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahan. Apa sih yang membuat kita bertahan Pak, Bu? Kalau kita hari ini sampai bertahan kenapa? Ayo jujur. Karena kasih. Karena kasih Tuhan di dalam kita. Kalau kasih eros, kasih manusia, kasih fileo, kasih persaudaraan. Kamu baik, saya baik. Tapi kamu jahat. Kau belum tahu siapa saya bisa lebih jahat dari kamu. Ada batas kasih manusia. Tapi kasih Allah menerima sekalipun orang itu punya kekurangan. Dan itulah yang membuat kita bertahan sampai hari ini Pak. Jujur bapak-bapak. Jujur ibu-ibu, mungkin Anda akan berkata, Pak sebenarnya saya tidak tahan di keluarga ini. Saya gak sanggup. Tapi kalau saya masih menerima suami saya, kalau saya masih menerima istri saya, itu karena Tuhan. Nah bayangkan kalau kasih yang membuat kita bertahan ini hilang. Apa yang membuat bangunan itu bertahan? Roboh. Begitu juga hidup kita. Begitu juga rohani kita. Apa yang bisa kita bertahan dalam mengikuti Yesus?
kalau kasih di dalam kita hilang kepada Tuhan. Memang masih melayani, memang masih melakukan tugas-tugas rohani. Tapi kalau kasih itu sudah dingin dalam kita, Pak, jangan pernah harap mujizat terjadi dalam hidup kita. Saudara, saya menyampaikan ini karena saya merasakan cerita Tuhan seperti dia melihat Yerusalem. Dia menangisinya. Saya jarang membawa berita-berita seperti ini. Tapi saya tahu bahwa seorang hamba Tuhan, dia harus berdoa untuk meminta sebuah berita yang relevan dengan hari-hari ini. Yang sedang terjadi dengan hari ini. Bukannya sekedar menyenangkan telinga kita. Saya banyak menemukan hal itu Bapak Saudara. Ketika saya bertanya, saya menemukan penyebabnya, ternyata salah satunya adalah kekecewaan. Mereka berkata, bagaimana saya tidak begini Pak? Bagaimana saya tidak jadi seperti ini? Kalau saya dengar berita-berita yang melihat saya, membuat saya jadi kecewa. Baru-baru berita viral saudara, ya memang zaman sekarang ya. Apa sih yang kita tidak tahu? Seorang pendeta hebat berkhotbah, tapi dia menyiksa istrinya saudara. Saudara pernah terima video itu? Saya waktu itu saya nangis saudara. Kenapa? Saya pernah merasakan pengalaman saya dulu. Saya pernah cerita di sini. Setiap saya melihat ketika ada keluarga berkelahi dulu sebelum saya pulih ya, saya makin gemetar. Ketika saya nginap di rumah keluarga teman saya, dan masih pagi jam 6 pagi, saya terbangun, saya kaget apa itu? Wah, keluar kata-kata binatang. Saudara tahu badan saya itu gemetar, goncang kuat. Kenapa? Karena saya pernah mengalami masa-masa itu di depan mata saya sendiri. Tapi saya bersyukur keluarga saya dipulihkan. Ini seorang pendeta saudara. Dia menyiksa istrinya. Melakukan KDRT. Di depan jemaat dia begitu sangat fasih. Dia begitu sangat ahli. Penuh dengan karisma. Tapi hidupnya. Dan orang mulai berbicara. Makanya jangan ke gereja. Percuma. Lihat saudara. Iblis masuk dan mengotori pikiran kita. Makanya Alkitab bilang tadi. Jangan kamu disesatkan. Setuju saudara? Ini bicara pribadi. Bukan gereja. Jangan bawa nama gereja. Itu pribadi. Kita akan dikejutkan lagi dengan berita-berita yang akan terjadi ke depan Pak. Tapi Alkitab berkata begini. Berbahagialah orang yang bertahan sampai pada kesudahan. Wow. Orang-orang yang memandang terus kepada Tuhan. Orang yang memiliki kasih mula-mula dengan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita punya kasih mula-mula, waktu pacaran dulu gimana? Wow. Mungkin Pak Deddy boleh cerita sedikit. Ini dia kan, saya dengar sedikit. Wow. Mau hujan, mau badai, mau apapun, aku tetap ada di sampingmu. Bukan begitu, itu kan pengalaman masing-masing Pak Buka. Atau sudah hilang ini, pernah itu sudah hilang. Apa lu? Padahal dulu kena sedikit batu. Kenapa? Mah, ayo kita ke UGD mah. Padahal cuma kena batu saudara. Langsung UGD. Sekarang istrinya jatuh, suaminya jatuh. Di mana matamu? Saudara. Itu harus terjadi. Itu harus terjadi. Makanya saya beritahu jemaat Tuhan. Jangan bodoh hari-hari ini. Maaf. Folis, bodoh. Saya berdoa jemaat Petra Palo harus bijak. Hikmat. Apapun yang terjadi, justru kita doakan mereka. Apapun yang terjadi, kita terus bawa dalam doa. Amin. Jangan menyalahkan apalagi membuat kau jauh dari Tuhan. Bodoh sendiri kita. Masalahnya orang kita undur, sebenarnya kita marah sama Tuhan. Sebenarnya kita kecil, padahal yang lainnya orang lain loh. Kok kenapa hubungannya dengan kita? Makanya orang jatuh cinta bagaimana tadi? Apapun yang terjadi, gunung boleh meletus. Laut bisa jadi kering. Itu wanita-wanita kadang-kadang terbuai dengan kata-kata itu. Saya juga heran. Sampai hari ini kata-kata itu manjur sekali saudara. Gunung akan kudaki. Laut akan kuseberangi. Padahal sungai saja takut saudara. Karena tidak tahu berenang. Karena apa? Cinta. Makan itu cinta. Saudara, tapi lihat saudara. Kasih itulah yang membuat kita bertahan.
Apapun tantangan, apapun keadaan. Makanya saya bilang jemaat Petra Palu, ubah cara mindset kita. Mungkin kita datang hari ini masih kecewa. Mungkin kita datang hari ini masih makan, kita sudah down. Kita sudah mulai uring-uringan dengan keadaan ini. Hari ini ada berita baik buat Anda. Kembalilah kepada kasih yang semula. Bapak-bapak pernah alami jatuh cinta yang kedua? Puber yang kedua? Pak jangan bicara puber yang kedua Pak. Mungkin ini lucu tapi saya mau beritahu. Sebenarnya arti kata cinta mula-mula itu artinya begini. Saya alami begini. Satu ketika jujur saya orangnya suka cerita ya. Saya dengan sibuk pelayanan, saya kadang-kadang tidak lupa lagi. Saya lupa dengan istri saya dan anak-anak saya. Lupa itu dalam arti begini. Perhatian saya tidak lagi kepada mereka. Karena saya melayani, pergi kemana-mana. Ya, jadi saya lakukan pelayanan ini bukan baru-baru ini. Sejak dari tahun berapa Pak ya waktu saya kembali ke Petra. Sejak itu pun saya harus terbang, pergi kemana-mana. Nah, saya mengalami masa itu. Saya hebat dalam pelayanan, saya hebat di dalam apapun yang saya lakukan. Tapi saya tidak terfokus kepada keluarga. Karena saya pikir cukup saya menghidupi mereka, apa yang berkat dari Tuhan saya berikan kepada mereka itu cukup. Sampai satu ketika saya melihat mereka dan saya menangis. Pernah alami itu? Saya bilang Tuhan, saya bangga punya keluarga seperti ini. Ternyata ketika saya di masa-masa yang tidak mengenakan, mereka lah yang selalu berdoa buat saya. Mereka lah yang selalu setia menemani saya. Dulu saya tidak peduli dengan keluarga saya. Ya itu benar saudara. Saya mengutamakan, mengatasnamakan pelayanan, pekerjaan Tuhan. Ya. Tapi saya mengabaikan mereka. Tapi sejak itu saya kembali lagi kasih mula-mula itu. Saya peluk istri saya. Saya semakin cinta. Saya semakin sayang. Anak-anak saya semakin sayang. Saya belajar menerima mereka. Kadang-kadang saya berusaha bersembunyi di balik masalah. Saya pergi pelayanan. Sebenarnya saya tidak tahan dengan keadaan di rumah saya. Jujur para pendeta juga mengalami hal itu. Apakah jemaat pernah merasakan itu? Mungkin jemaat cuma bilang, pendeta itu harus kudus, suci. Makanya pendeta tertekan saudara. Itulah yang kami alami. Karena kami berusaha untuk tampil sempurna. Padahal kami juga tidak lepas dari proses. Tapi ketika Tuhan taruh hati saya menangis, saya bilang Tuhan, ini kayak disebut dengan puber kedua. Jatuh cinta kembali kepada istrimu, kepada suamimu, kepada anak-anakmu. Mungkin kalian sibuk dalam pekerjaan, kalian sukses, kalian berhasil. Tapi bagaimana dengan keluargamu? Jangan sampai nanti salah satu dari keluarga kita pergi baru kita menangis. Kenapa kok gak ada kasih tinggal pak kita? Tuhan bilang so terlambat nak. Waktu dia masih hidup kau sibuk dengan urusanmu sendiri. Nah saya akan tutup di terakhir ini. Saya pikir waktu terbatas tidak bisa selesaikan semua. Saudara, kalau kasih itu yang harusnya membuat kita bertahan sudah hilang. Apa yang terjadi dengan kondisi rohani kita hari ini? Gak ada yang bisa menjamin Pak. Bahkan rumah tangga siapapun dia, bahkan pendeta sekalipun. Ketika kasih itu hilang di dalam hidupnya. Maka apa yang membuat kasih itu bertahan, rumah itu bisa bertahan. Tapi berita baik buat kita. Allah mau mengembalikan kasih itu kepada kita. Pagi ini. Saya gak tahu siapapun Anda yang hadir ini. Pertama kali Tuhan datang dalam hidup saya. Jadi saya berkhotbah bukan karena saya cuma tahu. Bukan cuma tahu di sini. Tapi juga alami di sini. Makanya saya bangga punya keluarga kecil itu. Saya senang ada bersama-sama dengan mereka setiap waktu. Memang orang kadang-kadang tanya kenapa Pak Denny kok selalu posting sendiri, jarang sama istri. Itu pertanyaan yang sulit saya menjawab. Gak enak saya jawab saudara. Karena istri saya punya sifat yang memang berbeda. Ada hal-hal yang kita alami di keluarga tidak perlu dieksposkan keluar. Tidak perlu semua orang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Itu prinsipnya dia. Jadi kalau kadang-kadang saya curi waktu untuk lagi makan foto, itu cuma karena tidak sepengetahuan dia kadang-kadang. Ataupun dia kadang-kadang tegur, kenapa kamu foto? Orang tanya Pak Denny, kenapa sih? Kok Pak Denny selalu foto sendiri? Mana keluargamu? Mau Pak, mau. Tapi saya harus hormati.
Apa yang istri saya prinsip itu? Tidak semua orang harus kita ceritakan kepada semua orang apa yang kita alami. Hanya Tuhan yang tahu. Saudara, makanya hari ini saya pikir saya berhenti sampai di sini. Masih panjang lagi tuh. Tapi saya pikir waktu. Mari. Tuhan bilang begini, di mana kasih mula-mula itu? Seandainya kalau Tuhan hadir di tempat ini dan dia berbicara kepada kita. Hanya satu kata yang dia tanya. Di mana cintamu? Di mana kasihmu yang dulu? Yang kau pernah katakan, Tuhan, kalau aku sembuh, kalau engkau tolong aku akan melayani engkau apapun yang terjadi. Mana kata Tuhan? Di mana kata-kata itu? Di mana kasihmu? Kata Tuhan. Tanpa sadar, masalahnya orang kita bawa-bawa, kita kaitkan dengan Tuhan. Orang punya masalah kok Tuhan yang disalahkan. Kita ngambek, tidak mau ke gereja, kita tidak mau lagi melayani. Padahal itu masalahnya orang loh, Tuhan tidak mau begitu. Kenapa kita marah kepada Tuhan, kita bawa-bawa Tuhan dalam masalah ini. Tuhan kecewa, saudara. Makanya Tuhan bilang apa? Penyesatan itu harus terjadi, tapi celakalah yang mengadakannya. Ada amin, saudara. Itu harus terjadi, tapi orang yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Saya berdoa pagi hari ini, saya lepaskan firman Tuhan profetik hari ini. Di dalam nama Yesus, jemaat Petra Palu menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang berhikmat. Ada amin. Jemaat yang tidak gampang dipengaruhi dengan keadaan. Daud berkata, sekalipun kiri kanan saya rebah, tapi aku akan tetap berdiri di hadapan Tuhan. Dan saya berdoa itulah saudara hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita datang kepada Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus. Sorry, maaf. Ini lagu tentang Roh Kudus banyak ya. Jadi saya salah angkat. Roh Kudus hadir di sini. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus. Naik satu lagi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Yes, amin. Roh Kudus, Ku mengasihi. Yes, amin. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Katakan Roh Kudus hadir di sini. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Tinggi. Jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau sangat mencintai kami Tuhan. Thank you Jesus. Yes. Amin. Penolong ya, diutus Bapa. Ku buka hati, ku buka hati. Oh, ini kami Tuhan. Zikir laba-laba. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Jamahlah kami,
Tuhan saat ini, angkat tanganmu, katakan, ku buka hati untuk Yes, haleluya, menyembahmu Yesus. Saya minta waktu sedikit saat ini. Ini waktu yang kairos Tuhan bagi kita. Terkadang yang membuat api cinta kita kepada Tuhan padam bukan karena keadaan atau masalah yang terjadi di sekeliling kita, tetapi itu terjadi karena kitalah sendirilah yang memutuskan untuk memadamkan api itu. Hari ini waktu yang tepat untuk kita kembali. Katakan, Tuhan, aku butuh kasih itu. Aku butuh kasih itu untuk keluargaku, untuk semua yang aku lakukan. Untuk pelayananku aku butuh. Apa artinya melayani tanpa kasih? Apa artinya berkeluarga tanpa kasih? Apa artinya hidup menikmati semua berkat tanpa kasih? Maka semua itu sia-sia. Hari ini, adakah orang di sini yang butuh hal ini? Tutup mata semua. Saya digerakkan untuk berdoa buat saudara. Saudara bisa maju dengan cepat. Siapa Anda di tempat ini yang rindu? Ya, siapa lagi? Mari saudara, kalau Anda mengalami itu, mari maju. Saya mau berdoa, ini kairos Tuhan, ini waktu Tuhan. Jangan engkau biarkan keadaanmu seperti itu, kata Tuhan. Siapa lagi? Oh, Rabasyaka, mari saudara. Jangan malu saudara. Jangan kau malu. Siapapun engkau berkata mungkin saya tidak enak, saya ini pelayan, saya ini hamba Tuhan. Hei, saya mau beritahu siapapun kita, mari maju ke tempat ini. Oh, Rabasyaka, masih adakah? Jangan hanya ikut-ikutan, mari maju saudara. Kalau saudara benar-benar merasakan itu saudara, maju. Tidak akan selamanya ini terjadi. Oh, Rabasyaka, Rabasyaka, oh, Rabasyaka, Yesus. Urapan kasih turun di tempat. Oh, Jesus. Jesus. Jangan kita hanya sensi dengan hal-hal yang di dunia ini, tapi kita tidak sensi, kita tidak peka dengan keadaan kita. Apa yang terjadi dengan hidup kita? Dia menawarkan kepada kita, kembalilah. Kembalilah kepada cintamu yang pertama, kata Tuhan. Siapapun Anda yang sedang ada hari ini, dimanapun kau berdiri, Tuhan sedang menjamah. Terus sembah Dia. Terus datang kepada Tuhan. Angkat kedua tangan. Tuhan jamah. Kobarkan dalam saya. Terima kasih yang sudah didoakan kembali. Saudara di tempat ini, saya mau berdoa. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan, siapapun Anda, saya mau berdoa, saudara, biarlah api Roh Kudus kembali membara di dalam hidup kita. Saya jarang lakukan ini, tapi saya mau belajar taat dengan Tuhan. Sekali lagi saya undang seluruh pelayan-pelayan maju di tempat ini. Siapapun Anda, seorang pelayan kolektan, sebagai seorang pelayan musik, sebagai seorang pelayan nyanyi, atau seorang diaken, apapun pelayananmu, maju saat ini. Dalam nama Yesus.
Dalam nama Yesus, saya tidak mau kehilangan Kairos ini. Hari ini saya berinisiatif oleh anugerah Tuhan maju. Maju saat ini. Tuhan tahu hadirmu, Tuhan tahu, Tuhan mengenal hidupmu saat ini. Oh Rabasyaka, siapapun yang di panggung ini juga turun saat ini. Turun. Dalam nama Yesus. Saya tidak mau kehilangan momen ini saat ini. Tuhan, jangan ada yang terlewatkan hari ini. Siapapun kita. Mari datang kepada Tuhan saat ini. Tuhan bisa buktikan tanpa musik pun Tuhan melawat engkau. Karena kehadirannya itu tidak terbatas. Hari ini dalam nama Yesus. Oh, engkau sudah mengalami kekecewaan. Engkau sudah mengalami gundah-gundahan hatimu. Engkau sudah masalah keluargamu. Engkau sudah mengalami masalah dalam pekerjaanmu. Engkau sudah bergumul dengan anakmu. Atau engkau sedang bergumul dengan keadaan rohanimu. Perhatikanlah keadaanmu, kata Tuhan. Oh Rabasyaka Rabalaba. Mari angkat kedua tanganmu bersama-sama saat ini. Saya melepaskan hari ini oleh anugerah Tuhan. Kuasa yang tidak terbatas itu. Terima dan alami saat ini. Terima dalam nama Yesus. Touch. Urakata sakara balabalabalabala. Yes, yes. Yes, sembah dia, sembah. Biarkan Roh Kudus bekerja. Kubuka hatiku Tuhan. Untuk rohmu Tuhan. Kubuka hatiku. Kubuka hatiku Tuhan. Masuk dalam hidupku. Kembali bakar rohku Tuhan. Aku jauh. Aku sudah jatuh terlalu dalam. Ampuni aku Tuhan. Ampuni. Oh radadakaradaba. Oh ratakasakarabalaba. Oh terus datang serukan. Oh tatakarabalaba. Oh dalam nama Yesus. Dalam nama api Roh Kudus sedang turun. Api Roh Kudus membakar kembali hati kita. Api Roh Kudus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan jamah Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus jamah Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Biarlah pengurapan-Mu Tuhan sejak semula kami terima ini Tuhan. Itu benar-benar menjadi berkat di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan jamah Tuhan. Oh rada bala sikir rada bala. Api Roh Kudus turun di tempat ini. Oh membakar setiap persembahan hidup kami di hadapan Engkau. Dalam nama Yesus. Rada bala sikir rada bala. Dalam nama Yesus. Rada bala sikir. Oh rada basikir rada bala. Hari ini terima sama-sama saat ini. Secara korporat hari ini Roh Kudus turun bagi kita. Roh Kudus mengalir dalam hidup kita. Saat ini bahkan saudara yang sedang ada berdiri di belakang, mari dengan serentak saat ini saya merasakan surga awan ini terbuka di dalam nama Yesus. Roh Kudus sedang dicurahkan hari ini, membakar hati kita, membakar roh kita. Saat ini dalam hitungan yang ketiga saya akan lepaskan ini, maka kuasanya akan turun dalam hidup saudara. 1, 2, 3. Dalam nama Yesus turun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati semua kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami pulang dengan hati yang baru. Kami pulang dengan roh yang baru. Kami pulang Tuhan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang kata Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati jemaat Petra Palu Tuhan. Kami percaya kasih mula-mula mereka kembali. Dan kami percaya Tuhan akan terjadi terobosan di tempat ini. Kami percaya apapun masalah persoalan tidak dapat menghalangi kami. Kami akan terus untuk memenangkan jiwa. Karena Kristus sudah menyelamatkan kami. Kami akan terus setia melayani Engkau. Dengan kasih yang daripada Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Diberkatilah kita semua pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saya akan kembalikan kepada pemimpin pujian. Saya persilakan Bapak Gembala untuk tutup kita dalam doa.
Saudara dapat berkat, yang dapat berkat lambaikan tangan. Mari kita jemput bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah kami. Dari awal sampai akhir firman-Mu. Tuhan, kami mau komit untuk kembali kepada kasih mula-mula. Dan kami butuh kasih Bapa. Dan kami sudah terima urapan Roh Kudus-Mu di tempat ini. Beri kami sehati, sepikir untuk mempraktekkan firman-Mu di tempat ini. Ampuni kami dalam kekurangan yang sudah kehilangan kasih mula-mula. Kami mau kembali untuk lebih radikal lagi di dalam Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Berkati pelayanannya, istrinya, keluarganya. Terutama urapan mengalir dalam hidupnya. Sebentar lagi sidang jemaat Tuhan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pulanglah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Berkati juga Saudara Dedi Salama. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dalam hidupnya. Berkati istrinya, beri dia iman agar dapat mempraktekkan firman-Mu. Sehingga nama-Mu dipuji, dipermuliakan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Terpuji-pujilah nama Tuhan.